tanhana nguni tanhana mangke ayama baheula hanteu tu ayeuna hanteu ma baheula hanteu tu ayeuna hana tunggak hana watang tanhana tunggak tanhana watang hana matunguna ayat ucatangna hana matunguna ayat ucatangna. Sukakerta adalah cikal bakal Kabupaten Sukapura. Beribu kota di Dayeuh Tengah, merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Anteg, hidup semasa Prabu Siliwangi bertahta di Pajajaran. Tahun 1579, kerajaan Sunda Pajajaran runtuh. Semenjak itu Sukakerta di bawah kekuasaan Sumedang Larang. Pada masa Gesan Ulun, Sukakerta dan kerajaan kecil lainnya terhimpit tiga kekuatan besar, yaitu oleh Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram. Tahun 1613, Sultan Agung Mataram bertahta. Beliau sangat berambisi untuk menguasai Tatar Sunda. Tahun 1620, Sumedang Larang menyerahkan kekuasaannya kepada Mataram. Semenjak itu Sukakerta menjadi koloni Mataram setingkat Umbul. Tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan Wedana, Bupati Priangan di Pati Ukur, beserta 11 umbul bawahannya untuk melakukan penyerangan ke Batavia melalui jalur darat. Sedangkan jalur laut dipimpin oleh Temenggung Baurekso beserta 10.000 pasukannya. Penyerangan jalur darat dan jalur laut rencananya dilakukan secara serempak. Selama hampir seminggu, pasukan Baurekso belum juga tiba, sementara pasukan logistik semakin menipis. Maka di Pati Ukur memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Batavia tanpa menunggu armada laut Baurekso. 4 umbul yaitu Ki Wirawangsa dari Sukakerta, Ki Sasmita dari Sindangkasih, Ki Astamanggala dari Cahurbeti, dan Uyang Sarana dari Indihiyang menentang keputusan di Pati Ukur. Pasalnya, keputusan di Pati Ukur merupakan makar terhadap keputusan Susuhunan Mataram. Dan selain itu, pasukan Banten dan POC memiliki kekuatan militer yang lebih kuat. Ki Wirawangsa berpendapat jika aksi penyerangan itu dilakukan dan bala tentara Sunda menderita kekalahan, maka para umbul beserta rakyatnya akan menanggung resiko yang sangat besar. Ternyata perkiraan Wirawangsa benar. Bala tentara di Pati Ukur mengalami kekalahan. Pada tahun 1630, akibat gagal merebut Batavia, di Pati Ukur beserta ribuan bala tentaranya ditangkap dan dihukum Sultan Agung di Mataram. Setelah tragedi Ukur, Sultan Agung melakukan reorganisasi kekuasaan Mataram di wilayah Priangan. Sukakerta yang awalnya kekuasaannya setingkat umbul menjadi Sukapura yang kekuasaannya setara dengan kabupaten. 26 Juli 1632, berkat jasa dan keberanian Ki Wirawangsa, Sultan Agung mengangkat menjadi Menteri Agung Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha yang berkedudukan di Sukaraja. Rakyat menyambut gembira atas terbentuknya Kabupaten Sukapura karena Sultan Agung memberikan kemerdekaan penuh bagi rakyat Sukapura. Selama 7 turunan tidak perlu membayar upeti kepada Sultan Mataram. Pada tahun 1674, Raden Tumenggung Wirawangsa wafat. Sepeninggalnya, roda pemerintahan kabupaten berdiri kokoh berganti generasi selama
hampir 4 abad sampai saat ini. Hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan hana watang hana matungguna ayat ucatana hana matungguna. Abad pertama pemerintahan Kabupaten Sukapura beribu kota di Sukaraja. Para bupati yang memimpin di Sukaraja diantaranya Raden Jajamanggala, Raden Anggadipa, Raden Subamanggala, Raden Demang Sacapati, Raden Jaya Anggadirja I, Raden Jaya Anggadirja II, dan Raden Demang Anggadipa II. Kepemimpinan Raden Anggadipa dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha III yang terkenal dengan sebutan Dalem Sawidak menandai abad pertama era kejayaan Sukapura. Pada masa kepemimpinannya, pemerintahan Kabupaten Sukapura mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan berbagai keberhasilan. Berhasil menyelaraskan urusan pemerintahan dan keagamaan. Pada masa itu, hubungan ulama dan umaro terjalin dengan harmonis tanpa menghilangkan prinsip dan batas-batas. Kabupaten Sukapura merupakan pusat pergerakan tarekat Satariyah di belahan Asia Tenggara. Adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sebagai ulama besar pemimpin gerakan tarekat Satariyah mendampingi Raden Anggadipa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Raden Anggadipa berhasil meletakkan pondasi tata pemerintahan Kabupaten Sukapura. Kewenangan urusan pemerintahan didistribusikan kepada 4 patih yang juga putra-putranya, yaitu Raden Yudanagara mengelola kesejahteraan dan keamanan negara, Raden Anggadipa II mengelola pertanian dan irigasi, Raden Somanagara mengelola urusan administrasi negara, Raden Indra Taruna diberi kewenangan urusan keuangan dan penghasilan negara. Alhasil, pada masa pemerintahannya rakyat Sukapura hidup sejahtera, gemah ripah loh Cinawi. Pada tanggal 9 Mei 1726, Raden Anggadipa wafat pada usia lebih dari 100 tahun. Masa pemerintahan Raden Anggadipa adalah kali terakhir pemerintahan Sukapura yang bebas dan merdeka. Selanjutnya, pemerintahan Sukapura berada di balik bayang-bayang penjajahan bangsa Eropa. Kepemimpinan Raden Anggadipa II dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha VIII yang dikenal dengan Demang Anggadipa menandai abad era kejayaan Sukapura. Demang Anggadipa adalah bupati yang cakap menjalankan pemerintahan. Beliau berhasil mengembangkan sektor pertanian, mengolah tanah agar rakyat tidak kekurangan pangan. Demang Anggadipa adalah sosok bupati karismatik dan pemberani. Dengan lantang beliau menolak pemerintahan kolonial yang hendak mengeksplorasi Sukapura sebagai wilayah penghasil tarum menggantikan padi. Dalam catatan sejarah, ini adalah sikap paling berani yang diambil oleh seorang bupati. Rakyat Sukapura bisa terancam bahaya kelaparan karena sawah-sawah di Kabupaten Sukapura adalah penopang pasokan beras rakyat Sukapura dan daerah Priangan lainnya yang menjadi penghasil kopi. Akibat penolakan bupati, pada tahun 1811, pemerintahan kolonial memecat Demang Anggadipa dari jabatannya dan menghapus kekuasaan Sukapura dalam peta kolonial Belanda. Namun secara de facto, karisma dan wibawa Kangjeng Demang Anggadipa semakin kuat di tengah rakyatnya. Sehingga pada tahun 1814, dengan terpaksa pemerintahan kolonial,
secara resmi mengangkat kembali Demang Anggadipa sebagai Bupati Sukapura. Pada tanggal 28 Oktober 1814, pemerintahan kolonial malah memberikan tambahan wilayah dengan digabungkannya distrik Galunggung dan seluruh wilayah Galuh Kawasen yang terletak di sebelah barat Citandum. Pada tahun 1837, Demang Anggadipa menggagas perpindahan ibu kota pemerintahan Sukapura ke Manonjaya, ditandai dengan pembangunan Masjid Manonjaya. Sepeninggal Demang Anggadipa, pemerintahan di Manonjaya dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Danuningrat, Raden Rangga Wiradimanggala, Raden Wiratanubaya, Raden Tumenggung Wirahadiningrat, dan Raden Tumenggung Prawirahadiningrat. Memasuki abad ke-20, tepatnya mulai tahun 1870, Kabupaten Sukapura memasuki era liberal kolonialisme, ditandai dengan perkembangan industri perkebunan milik pengusaha swasta berkebangsaan Eropa. Untuk kepentingan eksplorasi ekonomi, pemerintahan kolonial membangun jalur kereta api Trans Jawa yang menghubungkan Batavia, Bandung, Tasikmalaya, Jogja, dan Surabaya, yang pengerjaannya selesai pada tanggal 1 November 1894. Mengingat posisi strategis kota Tasikmalaya, maka tanggal 1 Oktober 1901, pemerintahan kolonial memindahkan ibu kota Kabupaten Sukapura dari Manonjaya ke kota Tasikmalaya. Ketika itu, pemerintah Sukapura dipimpin oleh Adipati Arya Prawirahadiningrat. Pada tahun 1913, pemerintahan Hindia Belanda mengukuhkan Tasikmalaya menjadi nama kabupaten, menggantikan nama Sukapura. Perubahan nama Kabupaten Sukapura ini terjadi semasa pemerintahan Raden Adipati Arya Wiratanuningrat yang memerintah dari tahun 1908 sampai dengan 1937, menandai abad ketiga era kejayaan Sukapura. Beliau berhasil mengantarkan rakyat Sukapura memasuki era peradaban modern. Sejak tahun 1908, Bupati Wiratanuningrat sukses membangun fondasi infrastruktur kota Tasikmalaya, ditandai dengan berdirinya pendopo, alun-alun, kantor pemerintahan, lapangan pacuan kuda dadaha, sekolah-sekolah rakyat, perbaikan masjid agung, gedung bioskop, gedung teater, pasar gede, jalan-jalan yang lebar di pusat perkotaan dan pelosok pedesaan, destinasi wisata, jalur angkutan massal, tram dan kereta api yang melintasi pusat kota, gedung perbankan, rumah sakit, jalur-jalur bus, angkutan umum, sarana penerangan, listrik, telepon dan telegram, fasilitas air minum, dan pusat-pusat pertokoan. Mulai tahun 1917, Bupati Wiratanuningrat mendorong proteksi dan kemajuan ekonomi rakyat dengan mempelopori berdirinya perhimpunan koperasi untuk pengusaha batik, tenun, payung, anyaman, pertanian, perikanan, dan peternakan, sehingga perhimpunan-perhimpunan ekonomi koperasi tumbuh subur di tengah rakyat Tasikmalaya. Sejak tahun 1920, Bupati Wiratanuningrat aktif menyokong berdirinya sekolah pribumi modern yang didirikan oleh kaum pergerakan Paguyuban Pasundan di bawah pimpinan Raden Ahmad Atmaja. Pada tahun 1920, Bupati Wiratanuningrat mengukuhkan kembali tradisi hubungan pemerintah dengan para ulama. Beliau bersama ulama Sunda karismatik Kiai Haji Ahmad Sujai berhasil menghimpun 1.350 orang kiai dalam wadah perhimpunan Idharu Baitil Muluki wal Umaro, yang artinya Tuhu Karatu Tumut Kapamarentah Nagara. Pada tahun 1925, Bupati Wiratanuningrat sukses menggali tegaknya sistem pemerintahan yang demokratis dalam wadah Dewan Kabupaten, di mana Tasikmalaya bertransformasi menjadi pemerintahan otonom yang membuka partisipasi politik rakyat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pemerintahan. Pada tahun 1926, ketika rakyat di tanah Jawa terancam kelaparan akibat krisis ekonomi pasca Perang Dunia ke-1,
Bupati Wiratanuningrat bekerja sama rakyatnya bahu-membahu, bekerja keras membuka 14.000 hektar areal pesawahan baru di daerah Lawalaktu. Langkah itu dilakukan untuk menjadikan Tasikmalaya sebagai kabupaten yang berdaulat pangan. Wiratanuningrat wafat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 1937. Sepeninggal beliau, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dilanjutkan oleh para penggantinya, di antaranya Raden Adipati Arya Wiratiputra, Raden Tumenggung Sunaria, Raden Abbas Wilaga Somantu, Raden Priyatnakusuma, Ipung Ganda Brajat, Raden Mehmet Supatadirjat, Letkol Husein Wangsa Atmajat, Dr. Anes Kartiwa Surya Saputra, Letkol A. Bunyamin, Kolonel Haji Hudli Bangbang Aruman, Kolonel Haji Adang Rusman SH, Sujana Wirata Hadi Subrata, Dr. Anes Tatang Farhanul Hakim MPD, dan Haji UU Rujanul Ulum SE dengan Wakil Bupati Haji Ade Sugianto SIP sampai dengan sekarang.